Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Vero. Selain itu, kita juga akan belajar bersama dengan Kak Uyuy dan juga Kak Tia. Bagaimana? Apakah hari ini udah siap untuk belajar? Wah, mantap. Hari ini kita akan belajar mengenai karya seni rupa daerah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami karya seni rupa daerah. Yang kedua, dengan mencermati contoh dari guru, siswa dapat mengetahui motif-motif batik dan teknik membatik. Yang ketiga, dengan mencermati contoh dari guru, siswa dapat merancang karya seni rupa daerah motif batik. Nah, kakak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu karya seni rupa daerah? Wah, betul sekali. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja kita mulai belajar bersama dengan Kak Uyuy. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran bersama Kak Uyu ya. Sekarang kita akan membahas materi mengenai karya seni rupa daerah. Jadi, karya seni rupa daerah adalah sebuah karya seni yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Karya seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Karya seni 2 dimensi contohnya adalah kain batik, kaligrafi, lukisan, dan lain-lain. Sedangkan karya seni 3 dimensi contohnya adalah patung, anyaman, topeng, dan lain-lain. Nah, ada beberapa macam karya seni rupa daerah. Contohnya adalah kerajinan batik, kerajinan anyaman, kerajinan wayang, kerajinan songket, dan masih banyak contoh lainnya. Sekarang, kakak akan menunjukkan sebuah foto kepada kalian. Coba kalian perhatikan. Apakah ada yang tahu itu gambar apa? Betul, itu adalah gambar batik. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain tersebut. Kemudian, pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik terbagi menjadi dua, yaitu ada batik tradisional dan batik modern. Batik tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu coraknya memiliki makna simbolik. Yang kedua, pada umumnya corak batik terdapat variasi hias motif ular, geometris, barong, serta pagoda. Yang ketiga, warna batik cenderung gelap atau berwarna putih. Dan yang keempat, biasanya motif batik mempunyai ciri khas dari daerah asalnya. Sedangkan batik modern memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, coraknya tidak memiliki makna khusus. Yang kedua, pada umumnya corak batik berbentuk tumbuhan, bunga, dan lain-lain. Dan yang ketiga, biasanya warna batik cenderung bebas seperti biru, ungu, dan lain-lain. Dalam pembuatan batik, tentunya terdapat teknik-teknik yang digunakan, yaitu pertama adalah batik tulis yang dibuat dengan memakai tangan dan menggunakan alat canting. Yang kedua adalah batik cap, dibuat dengan stempel motif batik. Yang ketiga adalah batik printing. Pembuatannya adalah menggunakan sablon, sehingga sering juga disebut dengan batik sablon. Yang keempat adalah batik colet, dibuat dengan cara mengoleskan pewarna kain dengan kuas atau kapas. Yang kelima adalah batik ikat celup. Pembuatannya dilakukan dengan menggunakan teknik mewarnai kain dengan cara mengikat kain terlebih dahulu sebelum dilakukan pencelupan. Nah, dalam membatik tentu juga dibutuhkan alat-alat dalam pembuatannya, yaitu ada canting, kain mori, zat pewarna, malam atau lilin, wajan kecil, dan kompor. Sekarang kakak akan menunjukkan beberapa contoh motif batik. Di antaranya adalah motif batik cuiri, motif batik kawung, motif batik Parangkusumo, motif batik Sidomukti, dan masih banyak lagi motif batik lainnya. Oke adik-adik, karena kita sudah mengetahui tentang batik, sekarang kita belajar untuk merancang motif batik yuk. Kita akan merancang motif batik. Pertama, kita membuat garis tepi terlebih dahulu.
garis tepi dibuat supaya terlihat lebih rapi dan lebih mudah ketika kita nanti membuat garis persegi kotak-kotak di dalamnya. Kita beri garis tepi pada seluruh permukaan HPS. Jika sudah, sekarang kita buat garis hingga membentuk persegi. Nah, nanti kalian coba penuhi garis persegi tersebut hingga seluruh permukaan HPS ada garis perseginya. Jika sudah, kita buat garis di tengah-tengah persegi membentuk silang. Lalu, kita tambahkan garis lengkung pada garis-garis silang seperti ini. Usahakan ukurannya sama ya, supaya terlihat lebih rapi dan indah. Nah, kita juga bisa menambah bulatan-bulatan pada setiap sudut garis dan tengah garis. Jika seluruh permukaan di sini sudah terisi oleh gambar batik, nanti kalian bisa mewarnai dengan menggunakan alat pewarna yang kalian punya supaya lebih indah dan terlihat lebih rapi seperti ini. Oke adik-adik, kegiatan bersama kakak sudah selesai. Selanjutnya, kegiatan kalian akan bersama dengan Katia. Dadah! Setelah kalian menyimak materi yang telah disampaikan oleh Bu Nurul tadi, pasti sekarang kalian sudah mengerti apa itu seni rupa daerah, macam-macam motif batik, hingga cara merancang motif batik. Untuk menguatkan pemahaman adik-adik, kakak akan ajak kalian bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dijelaskan. Pertama, karya seni rupa daerah adalah sebuah karya seni rupa yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Kedua, batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menulis atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara yang khas. Ketiga, batik dibagi menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Bagaimana nih adik-adik? Setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, apakah pengetahuan kalian tentang seni rupa daerah sudah lebih bertambah lagi? Karena itu, kakak akan memberikan tugas kepada kalian untuk merancang motif batik sesuai dengan kreativitas masing-masing. Terus semangat dalam belajar dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk adik-adik semua. Pembelajaran cukup sampai di sini. Kakak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.